Lalu Jibril datang kepada Allah. Ujar Jibril, ya Rab, abduka fulan ikdi hajatah. Jibril ini maras melihat inya nih. Hari-hari berdoa. Ujar Jibril, wahai Tuhan, tuh hamba engkau tuh maras, kabulkan hajatnya. 2-3 tahun dehnya lumpuh, guring. Sigarakan inya. Ini tiap hari minta sihat, kabulkan ujar Jibril. Ujar Tuhan menjawab apa? Minggu dahulu kita membicarakan yang keenam, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi bid du'a mujiban liya'sik ila akhirih. Janganlah terlambatnya bantuan serta seringkali berdoa menyebabkan putus asa engkau. Jangan sampai. Artinya kita berdoa, ada kelihatan hasilnya. Jangan putus asa. Arti jangan putus asa, jangan ampih berdoa itu. Jangan ampih. Bila ampih itu putus asa ngarannya. Nah itu yang ke-6 minggu dulu. Yang ke-7 ini, apabila Allah menjanjikan sesuatu kepada kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita atau guru pembimbing kita menjanjikan kepada kita, sekalipun masa tertentu, besok umpamanya, kemudian janji itu tidak terwujud. Nah, janjinya kada terwujud. Maka janganlah itu membuat kita ragu-ragu dengan janji itu. Jangan kita ragu-ragu. Tetapi hendaknya kita beradab dan berbaik sangka. Baik itu kepada Allah atau kepada Rasulullah atau kepada guru yang membimbing kita. Karena kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu, akibatnya akan merusak basirah kita. Padahal basirah itu adalah tempat hidayah kita. Dan merusak akan sarirah kita. Yang sarirah itu merupakan tempat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya beberapa contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Nah ini janji. Ujar Tuhan, ikam berdoa aja kepadaku, ikam minta aja lawan aku, ku beri. Ini janji Allah. Berdoa kita, karena disuruh, dijanjikan. Berdoa kita kepadanya. Berdoa, sekalinya kadada terwujud. Apa nang kita minta itu? Kadada kelihatan apa nang kita minta itu. Kita minta, ya Allah, sihatkanlah penyakitku, sembuhkan penyakitku. Kada sing ampihan penyakit ini. Maka janji Tuhan bila berdoa ku beri. Sakit berdoa, ya Allah sembuhkan aku, kada sigar-sigar. Banyak hutang, ya Allah lunasakan hutangku. Kada ada lunas-lunas hutang, bahkan bertambah berhutang. Nah, maka janji Tuhan bila minta kepadaku, ku beri. Nah, bila mana demikian halnya terjadi,
Jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah itu. Jangan sampai ragu-ragu. Mana apa Tuhan berjanji kayak ini, kenapa kada ada buktinya? Nah, jangan sampai demikian. Karena kalau demikian, akibatnya basirah kita rusak. Sarirah kita rusak. Padahal keduanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Dengan basirah yang baik, kita bisa dapat hidayah. Dengan sarirah yang baik, kita bisa musyahadah kepada Allah. Nah, keduanya itu akan rusak kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu. Nah, jadi firman Allah, berdoalah kamu kepadaku, aku perkenankan kamu. Nah, apabila kita kadang mendapatkan janji itu kadang kita dapatkan. Sudah berdoa dengan syarat-syarat doa yang 15 sudah. Adab doa yang 10 beres. Kadang ada terwujud juga. Nah, maka baik sangkalah kepada Allah. Beradablah kepada Allah. Kayak apa bentuknya kita berbaik sangka, beradab itu? Jadi kita berdoa, kada terwujud, kada ada, kada kabul kelihatannya, kada ada. Maka hendaklah kita bersangka. Satu, doaku ini dikabulkan oleh Allah, tapi mungkin Allah gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat yang aku kada tahu apa itu. Ya Allah, sihatkan aku, sembuhkan penyakitku. Ada sigar-sigar, makin hari makin sakit. Berbaik sangka kepada Allah dengan cara pertama, doa aku ini digantikan Allah, permintaanku digantikan Allah dengan yang lebih patut denganku. Nah, panang dengan lebih patut itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita kada ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu dikabulkan. Cuma ini diganti Tuhan dah. Bertahun-tahun aku berdoa, kada ada juga kelihatan, berarti diganti Tuhan dengan yang lebih patut bagiku. Atau bisa juga dengan kita bersangka bahwa doaku itu belum dikabulkan Allah, belum waktunya. Belum waktunya. Mungkin Allah mengetahui waktu yang tepat dan sekarang belum waktunya doa itu dikabulkan. Jadi tiap hari berdoa aja. Jangan putus berdoa. Walaupun kada kelihatan yang kita minta itu wujudnya, tapi kita meyakini bahwa ini hanya soal waktu. Ini hanya soal waktu. Allah menentukan waktu yang tepat bagiku untuk mewujudkan apa yang ku minta itu. Di dalam hadis diceritakan, kita berdoa lawan Tuhan, tiap hari berdoa, tapi kadang dikabulkan oleh Allah. Lalu Jibril datang kepada Allah. Ujar Jibril, ya Rab, abduka fulan ikdi hajatah. Jibril ini maras melihat inya nih, hari-hari berdoa. Ujar Jibril, wahai Tuhan, tuh hamba engkau tuh maras, kabulkan hajatnya. 2-3 tahun dia lumpuh, guring. Sigarakan inya. Ini tiap hari minta sihat, kabulkan hajar Jibril.
Ujar Tuhan menjawab apa? Da'u abdi, tinggalkan hambaku itu. Kamu jangan mengurus wahai Jibril. Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Aku ge Tuhan suka mendengar doanya itu, mengkabulakannya ampih kena berdoa itu. Tuhan katuju dengar doanya nih. Allahumma shfini, sembuhkan aku ya Allah. Katuju bana Tuhan dengar itu. Amun disihatakan ampihnya berdoa itu. Bertahun-tahun. Inni uhibbu an asma'a sautah. Aku gitu Tuhan katuju dengar suaranya itu. Nah, jadi ini salah satu cara kita berbaik sangka kepada Allah. Doa kita kada kabul, doa kita kada wujud. Wah, ini Tuhan katuju dah dengar suaraku nih. Tuhan katuju dengar suaraku. Nah, itu artinya berbaik sangka. Jangan ragu-ragu. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun. Hanya soal waktu. Yang pada nantinya akan terwujud apa yang kita minta itu. Yang penting jangan putus asa berdoa, meminta kepada Allah. Dan jangan ragu-ragu. Napa kada sing kabulan doa nih? Napa nih janji Tuhan nih kayak apakah ini? Nah, jangan sampai itu. Jangan sampai. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan di tengah malam, ujar Nabi Zakaria, wahai Tuhan, telah lemah tulang-tulangku dan telah berkilau uban di kepalaku. Dan aku tidak pernah merasa rugi berdoa kepada Engkau. Dan aku takut generasi sesudahku, sedangkan istriku tidak mempunyai anak, tidak bisa melahirkan. Wahai Tuhanku, berikan aku anak yang mewaris aku dan mewaris keluarga Yakub, dan jadikan itu anak, wahai Tuhan, radhiya, diridai. Ini permohonan Zakaria, minta anak. Sudah tua dan takut generasi kayaknya kada denang menyambung. Dijawab oleh Tuhan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya dan belum ada nama itu sebelumnya. Dijawab oleh Tuhan, kami berikan engkau anak namanya Yahya, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Kapan terwujud ini doa Nabi Zakaria? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian hanya rebetianan nang bini. Riwayat yang lain mengatakan 13 tahun kemudian hanya rebetianan. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita ini kada terwujud, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin aku kayak Nabi Zakaria 40 tahun hanya kabul doa. Baik sangka lawan Tuhan, jangan ragu-ragu. Demikian halnya Nabi Musa alaihi salam. Allah menceritakan Nabi Musa,
Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhan. Demikian pula Nabi Harun mengaminkan doa ini. Engkau memberikan Fir'aun itu harta dan perhiasan yang banyak. Sehingga dengan harta itu dia bisa menyesatkan hamba-hamba engkau. Modal banyak Fir'aun. Kekayaannya banyak. Lalu leluasa untuk menyesatkan hamba engkau. Binasakan hartanya. Ya Allah, ujar Nabi Musa, ya bisakan hartanya itu dan kunci hatinya sehingga mereka tidak beriman, maka mereka tidak beriman sehingga melihat azab yang pedih. Jadi Nabi Musa ini berdoa lawan Tuhan, diaminkan oleh Harun agar Fir'aun itu dimusnahkan harta-hartanya dan dimatikan sesudah melihat azab Allah. Qala, Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya Tuhan, ku kabulkan doa engkau dan istiqamalah engkau. Nah, berapa tahun jarak antara doa dan dikabulkan itu? 40 tahun. 40 tahun hanya terwujud doa Nabi Musa itu. Jadi kita berdoa hanya setahun udah kelihatan, ada napa-napanya. Ini Nabi, apalagi kita Nabi kada apa kada berdoa nak itu saya inilah kabul kadanya mau kayak itu. Jadi Nabi Musa pun 40 tahun. Nabi Yakub demikian. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni oleh Allah karena menganiaya Nabi Yusuf, menganiaya Bunyamin. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni dosanya. 40 tahun kemudian baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi lambatnya permintaan kita itu diwujudkan oleh Allah jangan menyebabkan kita putus doa, jangan menyebabkan kita ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan ragu-ragu itu. Dan bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan dihindarkan dari kejahatan. Yubaddilullahu al-matluba bisarfis su'anid da'i. Kita berdoa kepada Allah demikian, digantikan Allah dengan kita terhindar dari musibah. Nah, bisa terjadi. Nah, jadi doa akun ini bukan kada kabul, cuma diganti Allah sehingga aku selama ini hidup selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, selamat dari macam-macam kebinasaan. Bisa juga doa kita itu yang kita minta itu yubaddilullahu al-matlub bi ghufraniz dzunub. Kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah jadikanlah anakku orang yang saleh karena punya anak yang nakal, punya anak mabuk-mabukan, punya anak main judi. Berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku itu anak yang saleh. Tatap pemainan itu bisa doa kita digantikan oleh Allah dengan diampuni dosa. Ya permainan diampuni Tuhan dosanya, esoknya permainan pulang diampuni Tuhan pulang dosanya. Kita nang berdoa dosa-dosa kita diampuni Tuhan juga. Nah, bisa terjadi itu digantikan demikian.
Atau bisa juga kita berbaik sangka kepada Allah, yaddakhirullahu lahul matlub fil akhirah. Allah simpan yang aku minta ini sagan di surga kain aku nikmati. Nah, jadi itu beberapa macam cara agar kita bisa beradab dan berbaik sangka kepada Allah. Apabila permohonan kita kepada Allah itu belum terwujud, padahal kita sudah sering kali memohon kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ragu-ragu dengan janji Allah yang menjanjikan bahwa berdoalah kamu, maka akan kukabulkan doa. Jangan ragu-ragu itu.